Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Udah dibuka musnad ilaih? Ada halaman berapa itu? Baik, seperti biasa di awal bab ya, kita baca terlebih dahulu bagian judulnya barang-barang. Ta'riful musnad wal musnad ilaih. Yuk. Bismillah. Mawadi'ul musnad wal musnad ilaih. At-taqdim wa ta'khir. Oke. Ladza yaluzu. Istajara yastajiru. Tadarru'. Rutbah. Ghurrah. Tazayyana yatazayyanu. Bahjah. Sa'ah. At-ta'jil. Tabadara yatabadaru. Nah, oke, itu adalah kosakata yang akan kita pakai. Kemudian mustalahnya sekarang ya. Al-fi'lut tam. Yo. Al-fi'lut tam. An-nawasikh. An-nawasikh. Ya, silakan dibaca Akhi Al-Haddad. Qala Abu Nuwas bin Nadami wa Taubati. Qala Abu Nuwas bin Nadami wa Taubatin. Ya Rabbi in adumat dunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'dham in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludu wa yastajirul mujrimun. Iya. Adu'uka Rabbi kama amrata tadarruan. Adu'uka Rabbi kama amarta tadarruan. Adu'uka Rabbi kama amarta tadarruan. Fa idza radadta itu kecil. Jadi fa idza radadta yadi. Fa idza radadta yadi faman dayarhamun. Mali ilaika wasilatu illa roja wajamilu afwika thumma inni muslimun. Ya, silakan Naba. Ulang lagi. Qala Abu Nuwasu bin Nadami wat Taubati. Ya Rabbi in adumat dunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'dhamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludu wa yastajirul mujrimu. Ad'uka Rabbi kama amarta tadarruan fa idza radadta yadi faman za yarhamu mali ilaika wasilatun illa roja wa jamilu afwika summa inni muslimu. Ya, silakan. Oke. Ya Rabbi in adumat, langsung ke sana. Ya Rabbi in adumat dunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'damu in kana la yarjuka illa muhsinu fabiman yaludu wa yastajirul mujrimu. Ad'uka Rabbi kama amarta tadarruan fa idza radadta yadi faman da yarhamu
mali ilaika wasilatun ilar roja wajamilu afwika summa inni muslimu. Nah, baik ya, kita lihat apa yang disampaikan oleh Abu Nuwas ya. Kalau di kita bilangnya bukan Abu Nuwas tapi Abu Nawas. Qala Abu Nuwas fin nadami wa taubah. Abu Nuwas berkata ya dalam penyesalan, nadam itu artinya penyesalan. Wa taubah dan taubatnya. Ya Rabbi in azumat dunubi kasratan. Apa katanya? Wahai Tuhanku, jika kesalahan-kesalahanku itu banyak, besar, ya. Jika ya kesalahan atau dosa-dosa ya, dzunub jama dari dzanbun. Jika dosa-dosaku itu besar, kasratan juga banyak. Falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Maka sungguh saya mengetahui bahwasanya ampunanmu lebih besar. Memang dosa-dosaku itu banyak dan besar. Tapi ampunanmu itu lebih besar. In kana la yarjuka illa muhsinun. Nah, itu muhsinun jadi fa'il dari yarjuka. Ya, jadi fa'il dari yarjuka. Nah, ini fa'il, fi'ilnya adalah yarjuka. Ini jenis apa istisna yang mufarrag, betul ya? Yang mufarrag karena tidak ada mustasna minhunya. Nah, mustasna minhunya adalah mengisi kekosongan fa'il. Jadi muhsinun di sana harus marfu. Jika yang berharap kepadamu hanya orang yang selalu berbuat baik, gitu ya. Jika yang berharap kepadamu itu orang yang baik, nah boleh menunjukkan seperti itu. Jika yang hanya berharap kepadamu selalu orang yang baik, nah itu. Fabiman yaludu wa yastajirul mujrimu. Ladza yaludu itu artinya bersandar. Tadi ya, ladza yaludu. Maka kepada siapa lagi ya, yaludu bersandar, istajaro yastajiru artinya meminta perlindungan, di mana ista'ana yasta'in. Jadi fa'il dari yalud wa yastajir itu adalah al-mujrim. Jadi jika yang berharap kepadamu itu hanya orang yang selalu berbuat baik, maka kepada siapa ya, pendosa itu bersandar dan meminta perlindungan. Ladza yaludu artinya bersandar, istajara yastajir itu artinya meminta perlindungan. Al-mujrim itu artinya pendosa atau iya pendosa. Maka kepada siapa lagi pendosa itu harus bersandar dan meminta perlindungan. Ad'uka rabbi kama amarta tadarruan. Ya Allah, saya berdoa kepadamu sebagaimana Anda perintahkan dengan tadarruan. Apa tadarruan itu? Dengan lemah lembut. Ya. Lemah lembut tadarruan ya. Tunduk lemah lembut. Jadi tidak usah terlalu berlebihan berdoa itu ya. Fa idza radadta yadi faman dza yarhamu. Maka apabila Anda menolak tanganku, apa maksud menolak tanganku di sini? Tidak mengijabah. Faman dza yarhamu, maka kepada siapa lagi? Maka siapalah yang memiliki kasih sayang itu. Maka siapa lagi yang bisa memberikan kasih sayang? Mali ilaika wasilatun ila roja. Saya tidak punya wasilah kepadamu ya Allah kecuali apa? Hanya ar-roja apa roja? Harapan. Saya tidak punya wasilah untuk bersambung kepadamu kecuali hanya apa? Harapan. Wa jamilu afwika dan keindahan ampunanmu. Summa inni muslimu. Kemudian aku adalah orang yang
Muslim. Baik, kita analisis apakah ini khobar atau insa dulu ya sebelum kita masuk ke pembahasan musnad dan musnad ilaih. Baik. Ya Rabbi in adumat dulu bi kasratan. Musnad musnad. Acan musnad. Firman riwayat. Ya Rabbi in adumat dulu bi kasratan. Khobar atau insa? Insa. Kenapa insa? Kenapa insya? Hah? Karena ada nida. Jenis insanya apa? Goyir, Allahu Akbar, goyir. Talabi. Balaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Khobar atau insya? Khobar. Ya. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada istifham. Tidak ada apa? Ta'ajub, qasam. Nah, yang ada taukid 3 ini taukidnya. Balaqad alimtu bi anna afwaka a'zam. Berarti apa? Khobar inkari. In kana la yarjuka illa muhsinun. Khobar atau insa? Khobar. Betul ya. Khobarnya khobar apa? Ibtidai. Kenapa ibtidai? Tidak ada taukid. Fabiman yaludu wa yastajirul mujrimu. Khobar atau insa? Insa ada tanda tanya, istifham. Insa talabi. Ada'uka rabbi kama amarta tadarruan. Khobar atau insa? Khobar. Khobarnya ibtidai. Fa idza radadta yadi faman dha yarhamu. Khobar atau insa? Insa. Insanya talabi guer talabi. Talabi. Mali ilaika wasilatun ilar roja. Khobar atau insa? Khobar. Khobarnya ibtidai wa jamilu afwika summa inni muslim. Inni muslim. Coba ini jenisnya wa jamilu afwika summa inni muslimu. Khobar atau insa? Khobar. Jenis khobarnya apa? Ush. Talabi. Ini termasuk jenis khobar talabi. Kenapa? Karena ada satu taukid. Nah, kenapa nggak bisa dipakai? Saya itu crack nak. Ya karena crack. Apa ini jenisnya? Khobar, al-khobar atau labi. Nah, begitu ya. Oke. Lagi ya. Wow. Bentar ya, nge-lag ya. Allahu Akbar. Tadi halaman berapa? 87. Ya, sekarang mati 88. Nah, ini harus di-exit dulu ya.
Jangan banyak salah ya menjawabnya, nanti laptop saya nge-lag. Sudah lama ini laptop ya membersamai saya. Jadi memang harusnya sudah diganti ya. 5 berapa? Oke, silakan dibaca ya Putra sekarang ya. Asyair wal munasabah. Ya, Bud. Asyair wal munasabah. Huwal Hasanu bnu Hani'a min Kibari syu'ara'i daulah Abbasiyah. syu'ara'id daulatil Abbasiyati waladun Wulida. Wulida sanata. Wulida sanatan Dia mudhof mi'atun. Putra, mudhof. Jadi wulida sanata. Wulida sanata Nah, berapa? Kalau sanatanya ini mudhof ya, kedepannya ini mudhof ilaih. mi'atin Ini mudhof ilaih, jadi mudhof ilaih ya harus majrur. mi'atin wa Wa khamsin. khamsin wa arba'ina Mm-mm. wa Wa tuwfiya tuwfiya fi Baghdad. fi Baghdadi amin Fi Baghdada. Ini gue munsharif. fi Baghdada ama Ya. mi'atin wa Oh. thamaniyatin Iya. wa Wa tis'ina tis'ina. Betul. wa hadhil abiyatu Qalaha qalaha lamma lamma hadarathul hadarathul al-wafatu. al-wafat. Baik ya, kita lihat penyair dan hubungan dengan apa yang tadi disampaikannya. Nah, ternyata Abu Nuwas itu nama aslinya adalah Al-Hasan ibn Hani. Siapa namanya? Hasan bin Hani. Siapa dia? Min kibari syu'ara id-daulah al-Abbasiyah. Dia termasuk dari tokoh-tokoh besar para penyair zaman apa? Daulah Abbasiyah. Wulida sanata mi'atin wa khamsin wa arba'in ya. Lahirnya pada tahun 145 Hijriah. Waktu fi Baghdad. Kemudian wafatnya di Baghdad. Ama mi'atin wa thamaniyatin wa tis'in pada tahun 198 Hijriah. Wahadihil abiyat, bait-bait syair yang tadi disampaikan oleh beliau itu, qalaha, beliau sampaikan lamma ketika hadarathu al-wafatu. Nah, ini al-wafatu dia jadi fa'il dari hadarat. Ketika kematian hendak menghampirinya. Jadi ketika mau proses meninggal, nah kemudian dia bersyair. Ya. Oke. Dan syairnya itu intinya semuanya doa ya. Doa, bukan nyanyi. Ya. Oke. Sekarang silakan Akhi Al-Haddad, Syarhul Abiyat. Syarhul Abiyat. Sarhul Abiyad. Syarhul Abiyat. Sarhul Abiyad. Da asyairu rabbahu yang dama ahassa biqurbi ajlihi faqala lawal Ya Rabbi. itu ya Rabbi lagi. Potong. Ya Rabbi in kanat dunubi fid dunya kasyiratan faqad alimat bi an Faqad alim tuh. faqad alimtu bi anna afuka Bukan afu.
bi anna afwaka afwaka Astagfirullahaladzim. Faqad alimtu bi anna afwaka yasa'uha fa ana arju an tarhamani wa an taghfirali. ya. Jadi di bait yang pertama tadi kita baca dari sini ya. Syarhul abyat. Abyat zaman dari bait. Kalau bait yang maknanya rumah itu zamannya buyut. Tapi kalau bait yang maknanya bait syair itu zamannya apa? Abyat. Da'a syair rabbahu indama ahassa biqurbi ajalih. Jadi penyair tadi itu berdoa kepada Robnya ketika dia merasakan dekatnya kematiannya, dekatnya ajalnya. Ya. Nah ini kalau Kalau orang alim itu bersairnya itu ingatnya dosa ya, hendak mau meninggal itu. Kemudian apa? Banyak muhasabah. Ya, berbeda dengan orang lain ya. Orang lain itu kalau mau meninggal apa coba? Iya bumi pangbagikeun ka si bungsu. Iya tanah bagikan ke Ustadz Firman. Jadi ingatnya itu cuman hanya masalah harta saja. Kalau harta kan nanti jadi warisan, gampang itu mah membagikannya. Nah, yang terpikirkan ketika hendak mau mati itu dia bukan ingat dosa, bukan ingat banyak kesalahan ya, tapi malah waris ya. Okay. Faqad alimtu bi anna afwaka yasauha. Ya. Maka saya ya dari sini dulu ya. Nah, ya Rabbi in kanat dunubi fid dunya katsiratan, wahai Tuhanku, kalaulah dosa-dosaku selama di dunia ini banyak. Nah, dunubi itu dia jamak dari apa? Zanbun. Makanya jamak ghair akil ya. Makanya pakainya kanat. Domir muannas hiya. Nah, itu katsiratan kenapa mansub? Karena dia jadi khobar kana. Faqad alimtu bi anna afwaka yasauha. Maka sungguh saya mengetahui bahwasanya ampunanmu itu yasauha. Apa? Luas. Fa ana arju antarhamani wa antagfirali. Maka saya harap Anda bisa mengasihi saya serta mengampuni saya. Saya ambil dulu casannya. Silakan nambah dibaca yang kedua. Wa in kana la yarju ghufranaka illal mu'minul muhsinu dzul a'mali sholihati fa ilaman ya lajaul ma Fa ilaman man ya laja'u itu ya. yalaja'u. Salah. Laja'a yang Yalaja'u. Yalaja'u al-mudanibu nibu al-mudnimu betul. wayat lubul afwa. Wayat lubul afwa. Betul. Baik, kita lihat ya. Wa in kana la yarju ghufranaka illal mu'min al-muhsinu dzul a'mali shalihah fa ila man yalja'u. Itu yalja'u ya, bukan laya. Jadi lamnya disukun. Fa ila man yalja'ul mudnibu wa yatlubul afwa. Wa in kana la yarju ghufranaka illa mu'min al-muhsin. Kalaulah seandainya yang mengharapkan ampunanmu itu hanya orang yang beriman dan selalu berbuat baik, dzul a'mali sholihati, yang punya banyak amal soleh, fa ila man yalja'ul mudnibu, maka mau kepada siapa lagi ya orang yang berdosa itu meminta perlindungan. Mereka sahadai Gusti wayat lubul afwa, dan meminta ampunan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak, kata Abu Nuwas ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni saya dan hanya mengampuni kepada orang yang beriman dan berbuat baik serta mengerjakan amal soleh, maka kepada siapa lagi saya sebagai pendosa ini meminta perlindungan gitu.
Lanjut. Oke. Wa ana ad'uka ya rabbi mustajiran. Wa ana adamuka ya Rabbi mustajir bika mudhiran du'fi laka kama qulta fi kitabikal karimi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'watad da'i idza da'ani wa idza lam tarhamni falan yarhamani ahadu siwaka. Ya. Wa ana ad'uka ya rabbi mustajiran bika mudhiran du'fi laka kama qulta fi kitabikal karim. Dan saya ad'uka berdoa kepadamu, meminta kepadamu, ya Rabbi wahai Rabbi mustajiran bika. Mustajiran bika itu artinya dari kata maknanya sama dengan laja'al yalja'u tadi. Nah, sama dengan yang ini, meminta perlindungan. Nah, mustajiran di sana itu dia jadi hal. Jadi apa? Jadi hal, makanya dia nasab, betul ya? Mana soibu halnya? Anak. Jadi mustajiran di sana hal, dia harus nasab. Soibul halnya itu harus isi ma'rifah. Mana? Anak. Maka saya berdoa kepadamu, wahai Tuhanku, dalam keadaan, nah ini ya, dalam keadaan meminta perlindungan, bika kepadamu, mudhiran, ini juga sama. Ini hal yang kedua. Hal yang kedua. Mudhiran dari kata adharo. Adharo itu artinya menampakkan, mudhiran berarti dalam keadaan menampakkan. Jadi saya berdoa kepadamu wahai Tuhanku, dalam keadaan saya meminta perlindungan kepadamu, mudhiran dha'fi lak. Kemudian apa? Menampakkan dha'fi, kelemahanku, laka kepadamu. Nah, ini dha'fi ini ya. Jadi dha'fi di sana itu adalah maf'ul bih. Maf'ul bih dari apa? Mudhiran. Maf'ul bih dari mudhiran. Jadi maf'ul bih mansub wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah ala ya'il mutakallimi mana amin nuhuriha ishtighalu fi harakatil munasabah. Nah, itu kalau mau mendalami lagi nahwu ya, nanti sama ini apa? Seharusnya jangan di awal lagi, mending mendalami nahwu. Nah, jadi antum bisa mengirab canggih seperti itu. Kalau mau dari awal ya nggak apa-apa. Ya. Tapi lebih banyak mengirab. Nah, wa huwa mudhaf wal ya'ul mutakallimi dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Oke. Kama qulta fi kitabikal karimi, sebagaimana Anda katakan dalam kitab Anda yang mulia, maksudnya adalah Al-Qur'an. Surat apa ini? Al-Baqarah ayat 186. Ya, ayat yang berbicara setelah ayat Siam itu kan? Tentang ayat puasa itu. Wa idza sa'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni. Kayak terjemahkan lah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Coba perhatikan ya. Jadi idza ini syarat ya, betul ya? Nah, idza ini syarat. Jawab syaratnya fa inni qarib. Apabila mana fa'il dari sa'ala? Ibadi. Jadi ibadi fa'ilun marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah ala ya'il mutakallimi mana min dhuhuri ishtighalu fi harakatil munasabah. Sama kayak tadi ya i'rabnya ya. Jadi apabila hambaku bertanya, itu fa'ilnya ibadi. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, kafnya ini Nabi Muhammad. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Sudah pernah saya jelaskan ya, ketika para sahabat bertanya tentang satu informasi lalu Nabi tidak mengetahuinya, maka biasanya ayatnya dijawab dengan apa? Qul yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu Muhammad. Nah, jadi orang-orang bertanya kepadamu Muhammad mengenai harta rampasan perang. Nabi tidak tahu.
Maka turun ayatnya, "Qul," jawab Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala mau ngajak ngobrol dengan orang yang bertanya itu harus melibatkan Nabi Muhammad. Makanya menggunakan apa? Qul. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Qul. Apa ayatnya, saya lupa lagi. Mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai hari kiamat. Jawab bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ya. Surat apa itu? An-Nisa. An-Nisa. Nah, kita cek ya. Nah, surat Al-A'raf. Ayat berapa nih? Ayat 187. Kemudian surat Al-Ahzab. Nah, ini ya surat Al-Ahzab ya. Yas'alunakan nas, yas'aluka, ka-nya siapa? Nabi Muhammad SAW, betul ya? Mereka bertanya kepada Muhammad mengenai kiamat. Kul. Nah, apa maksudnya kul di sini? Jawab Muhammad SAW. Artinya Allah ingin ngasih tahu, ingin ngajak ngobrol dengan orang tersebut yang bertanya melalui pelantara yaitu Nabi. Jawab Muhammad. Oke. Tentang apa lagi? Hah? Tentang mahid ya. Oke. Nah, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai apa? Darah haid. Nabi tidak tahu, maka Allah menjawab, "Qul huwa adza." Jadi Allah menjawab, Allah ingin menjawab kepada orang yang bertanya tersebut, tapi melalui perantara siapa? Muhammad. Jadi apapun itu informasi yang Nabi tidak mengetahuinya ketika ditanya oleh seseorang, maka ayatnya biasanya menggunakan apa? Qul. Hanya satu ayat. Hanya satu ayat dalam Al-Quran ketika seorang hamba bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui pelantara Nabi Muhammad. Tadi surat apa? Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada kul? Ada enggak? Enggak ada. Tidak begini kan kalimatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni faqul inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenai aku, Quran tidak mengatakan, maka jawablah kepada mereka, sesungguhnya aku ini dekat. Tapi tidak menggunakan kul. Apa maksudnya? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melibatkan Nabi Muhammad SAW. Allah ingin langsung yang menuntaskan masalah kita. Makanya tidak menggunakan apa? Kul. Wah, ini dalamnya, ini bahasanya dalam ini bahasannya. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad mengenai aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Jadi seolah-olah Allah langsung ngobrol kepada kita. Fa inni qarib, aku ini dekat. Tidak menggunakan apa? Qul. Masyaallah. Apa kalimatnya? Makanya kalau antum banyak masalah jangan hindari update status di WhatsApp ya. Kalau banyak masalah jangan terlalu lebay ya, menurut saya jangan terlalu apa? Lebay. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Coba lihat ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Saya akan mengijabah doa yang berdoa idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Ya. Mau apapun, hal yang remeh-remeh pun, sampai kemudian Nabi Musa meminta yang remeh pun ku Allah diijabah. Jadi hal yang remeh pun tidak menilu gitu wae minta. Nabi Musa juga meminta garam. Ya, Nabi Musa meminta doa untuk meminta garam. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala langsung diijabah. Ya. Untuk hewan ternaknya ya kalau nggak salah ya. Nah, apalagi kalau antum mau meminta jodoh. Wah. Pasti itu aja. Atau misalnya hal-hal yang apa? Hal-hal yang
mustahil ya, panjatkan doanya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahnya dan pasti akan mengijabahnya. Nah, wa idza lam tarhamni falan yarhamani ahadun siwak. Maka kalau Anda ya Allah tidak mengasihi saya, maka tidak akan ada lagi seseorang selainmu, maka tidak ada lagi selainmu yang bisa merahmati saya. Fa idza lam tarhamni falan yarhamani ahadun siwak. Kalau Anda tidak memberikan kasih sayang kepadaku, maka tidak ada lagi selainmu yang bisa memberikan kasih sayang padaku. Ya, apa kata Imam ini ya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu? Jadi kalau misalnya Akhi Al-Haddad meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu yang berat dirasakannya, kemudian minta solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dipermudah. Lalu tidak ada manusia yang membantunya. Jangan mengatakan, "Ieu teh Gusti Allah teh tengah ijabah doa abdi gitu, abdi teh keur raripuh ieu," misalnya teh kita. Jangan mengatakan seperti itu. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bisa jadi tidak ada seorang pun yang membantu kita. Sesungguhnya itu adalah Allah sedang mempresentasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ingin langsung turun tangan memperbaiki kehidupan kita. Nikmatna lamun emut kana eta nya, nu jadi uji emut kana. Kalau kita sedang ditimpa musibah, tenang. Ya. Kalau tidak ada yang membantu atau apa, jangan mentuhankan manusia, begitu maksudnya. Semakin besar antum berharap kepada manusia, semakin besar kecewaannya. Gitu. Jadi kenapa dia tidak membantu? Tenang. Ya. Kalau misalnya tidak ada yang membantu Anda, itu pertanda bahwa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin langsung menolong Anda tanpa bantuan orang lain. Ya. Tanpa melibatkan orang lain ya, dalam tanda kutip. Kuncinya adalah kita berdoa kepada Allah. Oke. 4. Siapa? Inna dzunubi katsiratun ya Rabbi walaysa min wasilatin ataqarrabu biha ilaika illa ma arjuhu min sa'ati rahmatika wa jamili afwaka thumma inni rajulun muslimun akhlastu lakat tawabata wa du'a. Baik. Kemudian baris yang keempat maksudnya adalah inna dzunubi katsiratun ya Rabbi. Sesungguhnya dosa-dosa engkau itu banyak wahai Tuhanku. Walisa min wasilatin ataqarrabu biha ilaika illa ma arjuhu min sa'ati rahmatika wa jamili afwika. Dan sesungguhnya tidak ada wasilah yang bisa mendekatkan saya kepadamu ya Allah, kecuali saya hanya berharap keluasan rahmatmu dan keindahan ampunanmu. Summa inni rajulun muslimun, kemudian saya adalah orang muslim, akhlastu laka taubata wa du'a. Saya mengikhlaskan untukmu taubat dan doaku. Oke ya, selesai contohnya. Sekarang kita baru analisis pembahasan tentang musnad dan musnad ilaih, kemudian nanti apa maksud lebih luas lagi yang disampaikan oleh Abu Nuwas tadi. Silakan Akhi Al-Haddad, ta'riful musnad wal musnad ilaih. Sahih. Ta'riful musnad wal musnad ilaih. Araftu fi arafta. Beda gitu. Benten? Sekedik. Arafta fil wahdati sabiqati. Fil wahdati as-sabiqati anna kalama yang qasimu ila qasmaini huma. Ila kismaini huma. Emot kana kismis. Kismaini.
al-khabaru wal insa'u. Ya, hepelanya iya panjang, kada sekedik-sekedik. Arafta fil wahdatis sabiqati, Anda sudah belajar di pelajaran sebelumnya, annal kalam yanqasim ila qismain. Bahwasanya yang namanya kalam itu terbagi kepada dua. Apa saja? Al-khabar dan insya. Sudah kita pelajari ya? Wah, panjang sekali kita membahas khabar dan insya ya. Silakan lanjut akhi Al-Hadan. Wa kullu jumlatin khabariyatin au insaiyatin tatakunu min ruknaini huma al-mubtada'u wal khabar au fi'lu wal fa'il. Kama darasta fi nahwi wa hadani ar-ruknani yusammayani fil balagati al-musnadi wal musnad ilaih. Ahsan. Baik, jadi kita sudah belajar panjang lebar pembahasan tentang khobar dan insya. Ya. Fakullu jumlatin khobariyatin au insyaiyatin tatakawwan min ruknain. Ya. Dan setiap jumlah, baik itu khobar ataupun insya, itu pasti tersusun dari dua rukun. Ya. Dua apa? Rukun. Huma yaitu al-mubtada wal khobar au al-fi'al wal fa'il. Pasti itu ya. Oke, atau bahasa kitanya apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi dalam khobar atau dalam insya pasti ada jumlah ismiyah, berarti mubtada dan khobar, ada jumlah fi'liyah, berarti fi'il dan fa'il. Kama darusta fin nahwi, sebagaimana yang sudah Anda pelajari di ilmu nahwu. Wa hadani ruknani yusammayani fil balagha al-musnad wal musnad ilaih. Jadi kalau dalam ilmu nahwu cukup jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tapi kalau dalam balaghah ada musnad ilaih. Nanti kita lihatnya apa saja musnad dan apa saja musnad ilaih. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak dikatakan khobar, kalau misalnya tidak ada musnad dan musnad ilaih. Tidak dikatakan sebagai insya kalau tidak ada musnad dan musnad ilaih. Hanya ada musnadnya saja, bukan khobar. Atau bukan insya. Hanya ada musnad ilaihnya saja, itu sama. Harus dua-duanya ada. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Silakan Naba dibaca. Fahina manaqul Muhammadun mujtahidun. Fa Muhammadun musannadun ilaihi li'annana asnadna ilaihil ijtihada wa mujtahidun musnadun li'annahu asyifatul lati usnidat ila Muhammadin wa hukima alaihi biha. Ya, wa kadzalika lanjut. Wa kadzalika ijtahada Muhammadun fal musnadul fi'lu. Ijtahada wal musnadu ilaihil fa'ilu Muhammadun fal musnadu huwal mahkumu bihi awil muhbaru bihi. Wal musnadu ilaihi huwal mahkumu alaihi awil muhbaru anhu. Baik ya. Fahina manaqul, ketika kita mengatakan Muhammad mujtahid, lihat ya. Muhammadun mujtahidun. Ini kan mubtada khobar ya. Muhammadnya mubtada, mujtahidunnya khobar. Pak Muhammad musnad ilaih. Nah, Muhammad itu adalah musnad ilaih. Li'annana asnadna ilaihi al-ijtihad, karena kita menyandarkan kata ijtihad kepada Muhammad. Pak mujtahid musnad. Nah, mujtahid itu adalah musnad li'annahu sifah allati usnidat ila Muhammadin wa hukima alaihi biha. Dan kemudian mujtahid itu adalah musnad. Kenapa? Karena dia adalah sifat yang disandarkan kepada Muhammad. Oke. Wa kadzalika ijtahada Muhammadun. Fal musnad fi'il ijtahada. Wal musnad ilaih fa'il, yaitu kata Muhammad. Baik. Saya akan coba rinci ya, karena nanti realitanya tidak seperti ini. Realitanya apa? Tidak seperti ini. Oh, ada di bawah ya.
Ada di bawah. Coba di sini. Nah, ke sini dulu. Nah, ke halaman 60, nanti kita ke halaman 61 ya. Saya baca saja. Jadi, baik. Jadi ada musnad ilaih. Nah, sekarang apa saja sih musnad ilaih itu? Karena kita tidak akan bisa memahami musnad kalau musnad ilaihnya tidak dipahami. Baik, coba perhatikan. Apa saja musnad ilaih itu? Pertama, fa'il. Setiap fa'il itu pasti musnad ilaih. Yang kedua, naib fa'il. Itu pasti musnad ilaih. Yang ketiga, mubtada. Yang keempat adalah asma'un nawasih. Asma'un nawasih berarti isim kana atau isim inna.